Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Ica Ardini dengan NIM S1S1221130 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data yang di sini dilihat. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang trees. Nah, di sini atau biasa disebut dengan pohon. Nah, yang pertama termasuk di ringkasan di sini ada pengantar pohon, divisi properti ADT pohon, menghitung kedalaman dan tinggi pohon binar, implementasi pohon menggunakan data bertaut menggunakan array. Setelah itu ada algoritma traversal pohon dan selanjutnya ringkasan. Nah, kita masuk di pengantar pohon terlebih dahulu. Apa itu pengantar pohon struktur data nonlinear? Menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibanding dengan struktur data linear atau array atau daftar bertaut. Menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Nah, selanjutnya di situ ada divisi dan properti pohon. Di sini ada pengertian dari pohon. Pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Dengan pengecualian elemen, teratas setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan 0 atau lebih turunan elemen. Yang ketiga yaitu ada elemen teratas dari pohon disebut dengan akar pohon. Berarti di sini bisa disebut berarti elemen teratas di sini adalah electronical RUS. Nah, dari turunannya itu di sini langsung ada RND. Setelah itu dia ada akarnya lagi, terus dia merambat ke salesnya itu ada domestik, internasional. Elektroniknya itu ada purchasing. Nah, di sini selanjutnya di elektronik itu dia akan bercabang ke manufacturing. Nah, di sini manufacturing di sini ada TV, CD dan tuner. Nah, di internasional kan tadi ada salesnya itu ada domestik dan internasional. Jadi kalau dia di internasional berarti dia ada di Kanada, Amerika. Setelah itu ada di internasional lagi ada cabangnya termasuk yaitu ada overseas-nya. Di overseas sini ada Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Terus kita masuk di definisi formal. Secara formal, kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan not yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga not tersebut memiliki hubungan orang tua dan anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama ada jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut dengan akar dari T yang tidak mempunyai induk. Setiap not V dari T yang berbeda dari root memiliki not induk unik W. Setiap not dengan induk W adalah anak dari W. Perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon bisa saja kosong. Artinya, pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Selanjutnya ada dua not yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Selanjutnya simpul V bersifat eksternal jika V tidak mempunyai anak. Sebuah not V bersifat internal jika mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga dikenal sebagai sebuah daun. Terus suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V jika V sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari induk V. Sebaliknya, kita katakan bahwa V adalah turunan dari simpul U jika U merupakan nenek moyang dari V. Selanjutnya kita masuk di slide selanjutnya yaitu sisi pohon T adalah sepasang simpul U dan V sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Berarti jika
Selanjutnya ada jalur T, adalah rangkaian not sedemikian rupa sehingga setiap dua not yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contohnya itu pohon yang berdekatan berisi jalur CS 2525, project, demos, dan market. Nah, bisa dilihat di sini, yaitu dia di sini merupakan berurutan dalam rangkaian tersebut dia akan membentuk sebuah sisi, yaitu CS2525, terus dia akan bercabang ke project, setelah project dia akan bercabang ke demos, setelah demos dia akan bercabang ke market. Selanjutnya, yaitu sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap not. Nah, di sini kan ada buku di sini perfect, part A, part B, dan reference. Nah, di sini ini anak-anak, ini induknya, terus ini tuh anaknya yang membesarkan. Pohon diurutkan jika terdapat urutan linear bermakna jika anak-anak dari setiap not. Nah, ini notnya, ini sebuah referensinya. Nah, hierarki pewarisan untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data pohon. Selanjutnya di sini kita masuk di pohon ADT. Kita mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Yang kedua, ada sebuah halaman disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini, yaitu ada P elemen mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Pohon ADT kemudian mendukung metode pengaksesan berikut. Misalnya, T-root mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. Selanjutnya ada T-is-root, yaitu mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon. Selanjutnya ada T-parent, yaitu mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. Terus yang selanjutnya ada T-number, children, yaitu mengembalikan jumlah anak pada posisi P. Ya, selanjutnya ada children-nya atau anaknya, itu hasilkan iterasi anak-anak dari dari posisi. Terus ada T-is-leaf, yaitu mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan. Selanjutnya ada len, yaitu mengembalikan jumlah posisi dan jumlah elemen yang terdapat di pohon T. Is empty, yaitu mengembalikan true jika pohon tidak berisi posisi apapun. Selanjutnya ada position, yaitu mengembalikan iterasi semua posisi pohon T. Selanjutnya ada iter, yaitu mengembalikan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Nah, selanjutnya kita masuk di slide selanjutnya, yaitu mengetik bebek duck typing atau mengetik bebek, yaitu adalah cara pemrograman di suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan, metode, dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Yang kedua, ada jenis objek itu sendiri tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut memanggilnya. Karena alasan ini, pengetikan bebek kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Nah, dalam pengetikan bebek, kami tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode. Ini menyiratkan bahwa kompiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Kata ini berasal dari pepatah lama, jika berjalan seperti bebek jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan, entitas non-bebek atau
duck yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya pada perilaku. Dengan analogi, untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidak penting asalkan perilakunya seperti itu mengharapkannya. Nah, selanjutnya kita masuk di slide selanjutnya, yaitu kelas berbasis abstrak untuk struktur data pohon. Yang pertama yaitu kami mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Yang kedua, ada kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak. Yang kedua, ada beberapa metode abstrak. Yang ketiga, ada beberapa metode konkret. Nah, di sini menggunakan isRoot, isLab, dan isEmpty. Yang ketiga yaitu tidak ada instan tidak ada instan langsung yang dibuat untuk basis data kelas. Nah, mungkin bisa kita coba codingan ini. Di sini kita mungkin bisa coba codingan yang ini ya. Kita buka di Visual Studio Code. Nah, kita akan membuka Visual Studio Code terlebih dahulu. Kita buka. Nah, di sini saya sudah mau membuat file baru yaitu tentang pohon.py. Nah, pertama kita akan membuat yaitu kelas tree. Titik 2, terus enter. Terus di sini kita ketik class position titik 2, terus kita masukkan dep elemen campur sal, enter. Terus kita not implement dalam kurung titik 2 kita tulis sini must be by subclass. Kita enter. Terus kita masukkan dep eq dalam kurung sub, order. Terus di sini kita list lagi kita ini. Setelah itu kita bikin lagi fungsinya. Sini dep ini dalam kurung sel, titik 2, enter. Terus kita bikin sini return not dalam kurung sel, terus kita masuk di dep
root dalam kurung sel titik 2 terus terus dep. Kita buat fungsinya lagi. Ini fungsinya num children dep children dalam kurung self, p titik. Terus kita sama kayak tadi, kita kasih not implemented-nya, terus kita enter, kita bikin lagi fungsinya itu tentang tadi depth, tentang tadi yaitu depth length ya, depth length itu panjang besar 2 meter. Terus di sini juga sama seperti ini. Terus kita coba bikin ya. Nah, di sini bisa dilihat tadi kita buat tadi yang kita buat sampai NE itu adalah abstract method that concrete subclass most supportnya. Nah, tadi di sini sampai NE itu ya, sampai di sini itu di sini tadi itu sudah kita buat. Terus kita sudah membuat yang depth length-nya. Selanjutnya kita akan saya akan membuat yang tadi itu dan tentang concrete metode implementasinya. Selanjutnya ada isroot-nya dan isroot leaf dan SMT-nya. Nah, di sini kita buat lagi bawahnya ini, kita buat yang depth isroot dalam kurung sama juga, enter. Terus kita buat depth is leaf-nya dalam kurung sel koma p titik 2. Nah, ini terus kita enter lagi, dan terakhir kita buat yang depth is empty-nya, empty dalam kurung sel. Nah, seperti ini titik 2. Terus enter, kita return length kurung sel sama dengan nah, seperti ini. Nah, seperti ini untuk tadi yang tentang fungsi kelas dasarnya tadi. Nah, ini yang untuk kelas dasar, yaitu isroot, isempty, dan isroot, isleaf, dan isempty-nya. Nah, di sini bisa dilihat juga. Di sini ada fungsi isroot dan isleaf dan isempty-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu tentang kedalaman komputasi. Misalnya P adalah posisi simpul pada T, kedalaman P adalah jumlah nilai moyang P tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman akar T adalah 0, seperti yang dimiliki akar tersebut tidak ada leluhur.
Nah, kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Nah, di sini untuk setiap node non-root, kami menambahkan 1 ke kedalaman induknya. Berarti D ini kan D0. Di sini D1 ditambah dengan D1, jadinya di sini D2 dan jadinya ini juga menjadi D2. Seperti itu. Terus kita masuk di selanjutnya, yaitu ada waktu berjalan T, kedalaman P untuk posisi P adalah saat menunjukkan kedalaman P adalah pohon T, karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. Kedalaman P berjalan dalam waktu 0, kasus terburuk, di mana N adalah jumlah total posisi T, karena posisi T mungkin memiliki kedalaman 1 jika semua node membentuk satu cabang. Nah, di sini misalkan ada jumlah node-nya itu ada 5, itu 1 2 3 4 5, itu 1 2 3 4 dan 5. Kedalaman maksimalnya itu 1 sama dengan 4. Nah, kedalamannya itu 4, yaitu ini 1 2 3 4. Kedalaman maksimalnya yaitu ada 2, yaitu 2, ini 1 2. Seperti itu. Ini jumlah node-nya ada 5 kan. Terus kedalaman maksimalnya di D1 sama dengan 4. Berarti di sini D1-nya itu ada 4 kedalamannya, yaitu ada 1 2 3 dan 4. Terus kedalaman maksimalnya ada 2, yaitu 1 dan 2. Seperti itu. Kan ini bisa dibuat. Nah, mungkin codingan ini bisa kita coba di sini. Di sini ya, dep dalam kurung sel, p titik 2, enter. Di sini baru if sel is underscore row dalam kurung p titik 2, enter. Terus di sini return kita kasih 0, enter. Terus else titik 2, return, kita return 1 ditambah sel titik dalam kurung sel titik parent dalam kurung p. Seperti ini mungkinnya. Sudah seperti ini, kita lanjut yang tadi. Kita lanjut, yaitu nah di sini yaitu menghitung tinggi. Ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Yang pertama yaitu jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Nah, tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Nah, ini node daunnya yaitu ini 1, 2, dan 3. Ini adalah node daunnya. Terus dalil tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Nah, ini tadi kan kedalaman posisi daunnya yaitu di sini yaitu posisi T tak kosong. Nah, ini node daunnya yang tadi. Kami menyediakan 2 implementasi untuk menghitung ketinggian, yaitu height yaitu P,
yang memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke 0 N pangkat 2 mengkompleksitas waktu kasus terburuk. Height 2 P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau ON kompleksitas waktu. Nah, selanjutnya ada N jumlah posisi di pohon. Misalnya, terdapat posisi daun L waktu komputasi 0 dalam kurung N ditambah sigma P elemen L dalam kurung dp ditambah 1. Setiap panggilan ke fungsi dep memiliki waktu konstan 0 d garis bawah P ditambah 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu N dikurang 1 atau 0 dalam kurung N. Jadi, sigma P elemen L dp tambah 1 x N pangkat 2. Jadi, kompleksitas waktu terburuk dari fungsi height 1 dalam kurung adalah 0N ditambah N pangkat 2 sama dengan dalam kurung N ditambah pangkat 2. Kedalaman untuk P dalam rentang N dieksekusi dan dikali jika is leave P D kedalaman P, eksekusinya itu kedalaman yang ditambahkan. Hanya itu hasil dari maksimalnya. Mungkin bisa kita coba untuk ini, untuk codingannya kita coba dulu ya. Nah, di sini kita masuk di Visual Studio Code lagi. Terus kita tinggal tambahkan di sini dengan def height 1 dalam kurung seperti tadi self titik 2 terus kita masukkan, yaitu kita return dalam kurung max, kita masukkan maksimalnya dalam kurung self titik depth dalam kurung P. Terus kita enter. Terus di sini kita masukkan for P in dalam self titik position dalam kurung if self titik is solid dalam kurung P. Nah, mungkin itu untuk codingan tentang height satunya, yaitu menggunakan return max. Baru setelah itu kita masukkan parameternya self, terus kita masukkan yaitu position, yaitu masukkan fungsi lagi dengan position. Terus selanjutnya kita masuk di materi selanjutnya. Nah, di sini ada kasus 1, yaitu N sama dengan 5, L sama dengan 3. Nah, di sini ada C1-nya. C1-nya itu sama dengan 1, kedalamannya
ini kedalamannya itu C2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini kan ada C1, C2, C3, C4 dan C5. Nah, di sini di C1 yaitu ada sama dengan 1. Di kedalaman 2-nya yaitu ada C2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini tinggal ditambah 1 tambah 2 sama dengan 3. Terus di kedalaman 3-nya itu masih di sini yaitu dia masih sama dengan 1. Terus di kedalaman 4, nah di sini kan tadi 3 ditambahkan tadi itu kalau sudah ditambah 1, jadi 1 tambah 2 kan 3, terus 3 ditambah habis itu di C1 ada 1, jadi di C4-nya yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4. Terus selanjutnya begitu di C5, di C5 yaitu ada 1 tambah 3, dia menjadi 4 juga. Jadi 4 juga, jadi 4 tambah 4, 8, 8 tambah 3, 13. Nah, tadi kan tadi sini 4 tambah 4 kan 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 1, 12, 12 tambah 1 jadi 13 di sini. Nah, di sini juga bersama, yaitu di kasus 2 itu yaitu L sama dengan 1. Di sini C1-nya sama dengan 1, C2-nya sama dengan 1, C3-nya sama dengan 1, C4-nya juga sama dengan 1. Jadi di C5 digabung menjadi 1 yaitu C1 ditambah 5. Nah, sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadinya di sini C5 itu kan ada 1, jadi C1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, di sini 6 tambah jadinya kenapa bisa T sama dengan sigma 1, I sama dengan 1, I sama dengan 10, karena 6 ditambah 1 kan 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 1, 10. Seperti itu, dengan pertambahan N batas atas waktu komutasi akan menjadi kuadrat N. Nah, seperti tadi kan ditambah. Terus kita masuk di selanjutnya yaitu height kedua, yaitu memberikan kinerja waktu terburuk ON, yaitu ini berkembang secara top down. Gates P berjalan dalam waktu 0 di mana C underscore P menunjukkan jumlah anak dari P. Height 2 itu menghabiskan 0 CP tambah 1 waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhan adalah 0 sigma P di dalam kurung C tambah 1 sama dengan 0 dalam kurung N tambah sigma CP di N sama dengan 0 N tambah N dikurang 1. Nah, selanjutnya proporsi misalkan T adalah pohon dengan N posisi N, misalkan C P menyatakan banyaknya anak-anak dari posisi P dari T, kemudian menjumlahkan posisi T, sigma P CP sama dengan N kurang 1. Pembenarannya, setiap posisi T kecuali akar adalah anak dari posisi lain, dan dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas. Nah, mungkin untuk codingannya bisa kita coba terlebih dahulu. Nah, kita akan coba di Visual Studio Code. Nah, di sini kita masukkan fungsi untuk height keduanya, yaitu dengan def sama seperti tadi, menggunakan height 2 dalam kurung sub P titik 2, kita enter, terus kita if sub juga, if sub ini kita if sub titik is left dalam kurung P
sub titik is solid dalam kurung P titik 2 enter, terus kita return 0 enter, terus kita else titik 2 kita return dalam 1 ditambah max dalam kurung sub titik underscore height dalam kurung C for C insert titik children kurung P. Nah, seperti ini untuk S. Nah, mungkin untuk height keduanya codingannya seperti ini ya. Terus selanjutnya ada codingan selanjutnya yaitu tentang height-nya. Selanjutnya codingannya itu dengan depth height-nya tadi. Coba kita akan cobanya di sini juga dengan sini depth height dalam kurung sub P sama dengan 0. Terus kita if P is non dalam kurung titik 2 kita P sama dengan sub titik dalam kurung enter, terus kita return sub titik 2 dalam kurung P. Seperti ini untuk nah mungkin itu untuk yang height keduanya kan. Terus kita lanjut di selanjutnya yaitu tentang, nah ini tadi masih sama n-nya itu. Nah di sini bisa dilihat di sini kan n-nya 5, berarti n-nya itu ada ini C1, C2, C3, C4 dan C5. Ini juga 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini XP CP sama dengan 4, berarti kedalamannya total pohon anak jumlah total anak di pohon yaitu ada 4, yaitu 1, 2, 3 dan 4. Ini juga ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi bisa jelas. Terus kita masuk di selanjutnya yaitu pohon biner. Pohon biner adalah pohon terurut dengan properti berikut. Setiap not mempunyai paling banyak 2 anak. Setiap not ada diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah not. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul interval V disebut kiri. Disebut kiri subpohon atau subpohon kanan. Masing-masing dari V.
Pohon biner dikatakan layak jika setiap not mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi, dalam pohon biner yang tepat, setiap not internal memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contoh, pohon keputusan adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi aritmetika dapat dipresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta dan not internal adalah operatornya. Nah, di sini bisa lihat pohon binernya. Nah, di sini kan dia satu. Di sini akarnya. Nah, di sini di sini are you nervous? Nah, di sini dia akan menjawab dan seperti tadi dijelaskan karena di sini pasti dia akan di pohon keputusan itu ada serangkaian pertanyaan, berarti dia akan menjawab ya atau tidak. Nah, di sini juga saya dijelaskan are you nervous? Dan yes, karena dia di sini dia jawab dengan no juga karena I will need to access most of the money with the next year in more 5 years. Terus di sini masuk dia bilang yes lagi money market plan. Di sini terus ada juga pernyataan no. Nah, di sini bisa jelas karena di sini disebut dengan pohon keputusan, yaitu dia menggunakan yes dan no. Nah, di sini pohon yang mewakili ekspresi aritmetika. Di sini 3 tambah 1 dikali 3 dan seterusnya. Terus kita masuk di selanjutnya, yaitu definisi pohon biner rekursif. Pohon biner kosong atau terdiri dari definisi pohon biner rekursif. Pohon biner kosong kosong atau terdiri dari, yaitu sebuah simpul R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen pohon biner, mungkin kosong, atau disebut subpohon kiri dari T. Pohon biner mungkin kosong disebut subpohon kanan dari T. Selanjutnya ada pohon biner ADT. Sebagai tipe data abstrak, pohon biner merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengaksesan tambahan, yaitu ada T-left mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non-if P tidak mempunyai anak kiri. T-right mengembalikan posisi yang mewakili anak pohon dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak berhak. Dan selanjutnya ada T-sibling, yaitu mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai saudara. Terus yang selanjutnya ada implementasi kelas berbasis abstrak pohon biner. Di sini ada kelas binary tree. Kelas binary tree yaitu masih bersifat abstrak. Yang kedua ada ia mewarisi sebuah properti dari kelas tree, yaitu misalnya parent. Nah, di sini is, leaf, dan root. Yang selanjutnya ada menyediakan 2 deklarasi untuk 2 abstrak baru, yaitu dengan metode yaitu kiri dan kanan. Kiri yaitu posisi anak kiri P dan kanan yaitu posisi anak kanannya. Selanjutnya ada menyediakan implementasi konkret dari 2 metode, yaitu saudara kandung dan kids. Kalau saudara kandung yaitu anak lain dari orang tua P. Kids yaitu generator untuk anak-anak yang diurutkan dari sebuah metode. Nah, di sini bisa dilihat kuningannya. Bisa dilihat di sini ada kelas binary tree. Nah, di sini ada fungsinya yaitu depth left, depth right, depth sibling, dan depth children. Mungkin bisa kita coba di Visual Studio Code. Nah, kita buka Visual Studio Code, terus kita buat baru ya. Nah, di sini kita membuat kelas terlebih dahulu dengan kelas binary
linear tree dalam kurung tree enter. Terus kita buat di sini fungsinya dengan def lib tadi lifnya tadi dalam kurung sel p titik 2 enter. Terus di sini kita raise lagi sini raise dalam kurung not implement error dalam kurung titik 2 petik must be implemented by this subclass. Kita enter. Terus kita buat lagi dan selanjutnya yaitu def right. Tadi kan di sini bisa lihat di sini menggunakan di sini menggunakan def left, menggunakan def ini tadi menggunakan def left, def right dan fungsi menggunakan 3 metode yaitu def left, right, dan sibling. Nah, di sini kita buat dulu def sibling, def right-nya dalam kurung sel titik sama seperti ya, titik 2 enter. Terus yang terakhir kita membuat def sibling dalam kurung sel terus nah di sini kita masukkan parentnya tadi di sibling set. Tadi kan ada dibilang bahwa di sini di sini di sibling di sini ada parent. Nah, di sini ada di sini ada saudara kandung dan kids-nya. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini mewakili saudara dari P. Nah, di sini kita coba dengan parent sama dengan set titik parent dalam kurung P, terus if parent dalam kurung sel parent is not titik 2 enter. Terus masukkan return terus kita masukkan L kedua untuk if P sama dengan sel titik left dalam kurung parent titik 2 terus masukkan return lagi sel titik right dalam kurung parent right dalam kurung parent
kita else titik 2 terus return terus set titik leave dalam kurung parent. Terus selanjutnya kita membuat fungsi def children dalam kurung set p 2 terus di sini menggunakan if cell titik left dalam kurung p to parent is not none. Dan terus masukkan yaitu cell titik left dalam kurung p dan terus kita masukkan if cell titik right dalam kurung p is not none. Dua terus cell titik right. Nah, seperti ini untuk tadi metodenya. Nah, ini tadi untuk tadi untuk untuk yang ini ya. Terus kita masuk di selanjutnya yaitu tentang sifat pohon biner. Kita menyatakan himpunan sebuah not dari pohon T adalah kedalaman yang sama dengan ketinggian dari ketinggian D dari T. Secara umum, level dimiliki not paling 2 pangkat D banyak. Jumlah maksimum not pada tingkat pohon biner bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Nah, di sini ini levelnya yaitu level 0, 1, 2, dan 3. Di sini maksimum number of the binary tree. Nah, dia ada 3. Di sini jadinya kenapa binary tree? Karena nanti dia akan menjadi 3 cabang yaitu 1, 2, dan 3. Ini juga jadi 1, 2, dan 3 seperti itu. Terus selanjutnya nah di sini misalkan T adalah pohon biner tak kosong dan misalkan N, E, N1, A, dan H masing-masing menyatakan jumlah not eksternal, jumlah not internal, dan tinggi T, maka T mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama ada H tambah 1 lebih besar sama dengan N dan lebih besar dengan 2 H tambah 2 pangkat H tambah 1 dikurang 1. Yang kedua ada 1 lebih kecil N E dengan lebih kecil sama dengan 2 pangkat H. Terus ada yang ketiga juga ada H lebih kecil dengan N dengan 1. Terus
lebih kecil juga sama, lebih kecil dengan 2H kurang 1. Selanjutnya ada P log N tambah 1 dikurang N1 lebih kecil dengan H lebih kecil lagi dengan N kurang 1. Selain itu juga jika T tepat maka T mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu satunya ada 2H tambah 1 lebih kecil N dengan lebih kecil dengan 2H tambah 1 dikurang 1. Itu mungkin jadinya sebaliknya dengan yang di atas ya. Terus yang kedua ada H tambah 1 lebih kecil dengan NE lebih kecil dengan 2 pangkat H. Terus N lebih kecil dengan N1 lebih kecil dengan N pangkat H dikurang 1. Terus ada yang kelanjutnya ada N log dalam kurung N tambah 1 dikurang 1 lebih kecil dengan H lebih kecil dengan N kurang 1 dibagi 2. Seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk di selanjutnya yaitu pembenaran kami membuat 2 tumpukan, satu untuk not eksternal dan satu lagi untuk not internal. Nah, kasus 1 jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. 2. Jika T memiliki lebih dari satu not, maka kami menghapus sepasang atau satu not eksternal dan satu not internal, sekaligus pada akhirnya hanya tersisa satu not yang bersifat eksternal. Perhatikan bahwa hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk binar yang tepat pada pohon dan binar. Nah, ini bisa dilihat nanti dia akan menghapus antara not internal atau not eksternalnya, maka nanti akan menjadi seperti ini. Nah, mungkin itu. Terus selanjutnya yaitu pelaksanaan pohon. Struktur tertaut untuk pohon binar yaitu representasi berbagai arai untuk pohon binar. Yang kedua, struktur bertaut untuk pohon umum. Terus yang selanjutnya kita masuk di slide selanjutnya yaitu struktur data tertaut untuk pohon binar. Setiap not menyimpan referensi sebagai berikut, yaitu pertama, elemen disimpan pada posisi P, not anak kiri, not anak kanan, dan simpul induk. Pohon T memelihara 2 variabel, yaitu variabel untuk menyimpan referensi ke not akar dan yang kedua ada ukuran variabel yang mewakili jumlah total not. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada implementasi Python dari struktur pohon binar tertaut, yaitu sebuah subkelas dari kelas binar tree. Ini mendefinisikan 2 kelas bersarang, yaitu ada kelas node dan kelas posisi. Kelas node itu non-public untuk mewakili node. Yang selanjutnya ada kelas posisi, yaitu public yang membungkus node diwaris dari kelas tree position. Yang selanjutnya ada ini menyediakan 2 metode utilitas berikut, yaitu validasi dan utilitas make question. Validitas utilitas untuk memeriksa dengan kuat validasi posisi tertentu saat membukanya. Yang kedua ada utilitas yaitu make position untuk membungkus dot sebagai posisi untuk kembali memanggil. Operasi untuk memperbarui lingkar binar tree yaitu ada sebagai berikut, yaitu ada di root, ada di leave, ada di right, refresh, dan delete dan attack. Di sini nah, kita akan coba coding di Visual Studio Code yang tentang ini. Kita
kontrol. Kita akan coba di sini menggunakan kelas lingked biner dalam kurung binary kedua terus selanjutnya kita membuat kelas, yaitu kelas node. Ketik dulu, enter. Terus kita masukkan di sini slot. Sama dengan kita masukkan elemen, terus parent, slip, terus kita koma, terus kita masukkan lagi dengan right. Kita enter. Terus kita lanjutkan saya masukkan depth ini, dalam kurung self koma elemen koma parent sama dengan koma, terus left, terus lip sama dengan terus selanjutnya right sama dengan terus titik dua, kita yang dengan cell titik underscore elemen sama dengan elemen selanjutnya dengan titik terus terakhir yaitu self titik underscore sama dengan terus setelah itu kita masuk kelas, kita bikin lagi kelas Musician
dan kurung sel, koma, kontainer, koma, terus sel, span sel, titik kontainer sama dengan kontainer, titik sel not sama dengan terus kita masuk di kelas selanjutnya itu elemen dalam kurung sel di sini kita tinggal kembalikan sel titik not titik underscore element. Lalu kita masukkan depth untuk EQ nya kurung di sini sel koma out 2 itu terus kita masukkan sini return tipenya dalam kurung ada is equal dalam kurung sel kode nah terus selanjutnya kita membuat depth validasinya. Depth validate dalam kurung sel dalam kurung sel koma enter. Terus di sini kita menggunakan if not untuk tidak isi sentence dalam kurung p koma sel save koma titik positif price tipe error kurung p news di program lalu sesini menggunakan ip titik container
menggunakan list value selanjutnya menggunakan date make pastian merusak koma not divider. Terus ini return set titik pastian dalam kurung koma not if not is not none else none. Dan sudah seperti ini. Masuk yang kedua, selanjutnya codingan selanjutnya yaitu div initnya. Div init sel enter sel titik underscore sama dengan terus sel titik size sel titik size sama dengan dan terus masuk di depth len-nya depth len dalam kurung sel 2 enter. Sini kita menggunakan return sel titik underscore size. Terus ini setelah itu kita masukkan lagi depth root dalam kurung sel 2 enter. Kita masukkan juga return sel titik format positian dalam kurung sel titik terus di depth lagi kita masukkan fungsi lagi depth parent dalam kurung sel koma p dan terus di sini ada note save titik validation dan dan terus kita return sel titik underscore make positian dan kurung sel titik
left dan kurung sub copy. Terus di sini menggunakan not sama seperti tadi, nanti sub titik underscore. Validate ya, validate dalam kurung terus maksud itu titik make position dan kurung sub titik underscore left. Tinggal kita tinggal ganti dari left tadi jadi right. Sini right, terus di sini akan sama, ini diganti sama right. Setelah right menggunakan di sini namanya children. Kita masuk ini di children ini, kita masuk sini not sama dengan self titik underscore validate dalam kurung p, enter, terus kita account sama dengan not, terus kita if not titik left is not block, terus count tambah 1, enter. Kita lanjut count tambah sama dengan 1, enter. Terus di if not titik underscore right
red is not. Nah, seperti ini. Dua enter. Terus kita masuk di count, kita count ditambah sama dengan 1. Terus kita return account. Nah, seperti ini. Terus kita masuk di sebelahnya. Terus kita masuk di date. Burung sel koma e kedua. Terus kita masukin if self titik underscore root is not titik terus size value error dalam kolom root exit. Terus sub kita parameternya itu size sama dengan 1. Terus sub titik root sama dengan sel titik e. Terus kita return sel titik make kolom sub titik baru. Setelah itu kita bikin lagi untuk fungsi dep add leafnya. Terus sel p dari sini menggunakan note dengan sel titik validate if not titik leaf is not known. Kedua, raise value error untuk show
kita masuk di dev add dev add right kurung sub koma nah sama seperti ini kita copy ganti tadi ini terus kita masuk di dev di fungsi reference kurung sel koma p koma e dulu kita semua sama dengan sel titik validate dalam kurung ini validate kurung p dengan titik elemen sama dengan not terus kita masuk di slide selanjutnya kita akan melakukan print selanjutnya kita akan memprint kita akan cetak di sini menggunakan sini P sama dengan linked kepingan dalam kurung terus P titik underscore add root dalam kurung
terus p titik add kurung p titik Chicago, terus enter, lanjut di p titik add right dalam kurung p titik root koma seattle terus p sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini, jika codingannya sudah selesai, kita akan coba terlebih dahulu. Terus kita coba apakah hasilnya sama dengan yang ini. Apa tadi? Nggak sama. Kita tunggu. Nah, setelah codingan selesai, kita Ctrl S terlebih dahulu. Ctrl S, terus kita coba run.
hasilnya akan muncul seperti ini, New York City Land. Nah, ini juga sudah seperti yang dicontoh tuh, seperti ini. Nah, seperti ini juga patternnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk di terakhir, yaitu dengan kinerja implementasi. Tadi sudah ya? Oh ya, ini tentang codingannya tadi ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, ada kiri dan kanan dari pohon binar tadi, seperti tadi yang muncul tadi terminalnya. Sekarang kita masuk di kinerja implementasi pohon binar tertaut, yaitu ada line operation, ada running time. Di sini line empty, ada run parent, left, right, sibling, children, 6 children. Seperti yang tadi saya sudah buat, ada empty, ada 6 children, ini right, left, parent, dan di root ada yang leave, ada right juga. Nah, di situ runningnya ada running time dan 01, DP tambah 1, 0N dan 01. Nah, mungkin itu saja. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang pohon binari dan sebagainya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.